Setelah Malaysia, pertanyaannya sekarang bukan lagi April bisa nggak, tapi April mau kemana lagi? Karena satu langkah lintas negara sudah terjadi. Dan di dunia hiburan, satu langkah besar selalu mengubah segalanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, share ke teman kamu yang ngikutin perjalanan April, dan subscribe channel ini. Karena kali ini kita bukan bahas gosip, tapi peta karir April yang mulai terbuka jelas. Malaysia menjadi titik penting dalam perjalanan April. Bukan karena jaraknya, tapi karena maknanya. Selama ini, April dikenal sebagai talenta kuat dari panggung kompetisi. Namun saat namanya disebut di luar negeri, status itu berubah. Ia tidak lagi hanya alumni DA7, tapi mulai dilihat sebagai penyanyi dengan potensi regional. Banyak orang mengira Malaysia adalah puncak, padahal bagi industri ini justru pintu pertama. Disinilah April membuktikan bahwa suaranya bisa diterima di luar zona nyaman. Tidak semua penyanyi Indonesia bisa melewati tahap ini. Ada seleksi alami yang terjadi. Dan ketika April lolos, peta karirnya otomatis melebar. Dari sini, arah masa depan tidak lagi satu garis lurus, tapi bercabang. Inilah momen ketika cerita April berhenti menjadi kisah lokal dan mulai berubah menjadi perjalanan yang lebih luas. Begitu euforia Malaysia mereda, muncul satu pertanyaan besar. Bukan dari media, tapi dari publik sendiri. Setelah ini apa? Ini tanda penting. Artinya orang tidak menganggap langkah April sebagai kejutan sesaat. Mereka melihatnya sebagai awal. Dan ketika publik mulai menunggu kelanjutan, tekanan sekaligus peluang hadir bersamaan. April kini berada di posisi yang tidak bisa stagnan. Diam terlalu lama bisa membuat momentum menghilang. Bergerak terlalu cepat tanpa arah juga berbahaya. Di titik ini, setiap keputusan akan diperhatikan. Publik ingin melihat kelanjutan cerita, bukan pengulangan. Dan inilah fase di mana peta karir mulai benar-benar diuji. Momentum itu unik. Ia bisa mengangkat, tapi juga bisa hilang tanpa permisi. April sekarang berada di momen emas. Namanya masih hangat, pemberitaan masih positif, dan rasa penasaran publik masih tinggi. Ini adalah aset mahal. Banyak penyanyi hebat gagal bukan karena kurang bakat, tapi karena salah membaca momentum. April harus memanfaatkan fase ini dengan cerdas. Tidak harus buru-buru besar, tapi harus bergerak. Entah itu lewat proyek baru, kolaborasi, atau penampilan strategis. Yang jelas, berhenti bukan pilihan, karena di industri ini, waktu tidak pernah menunggu. Jika melihat peta secara realistis, Asia Tenggara adalah jalur alami April berikutnya. Singapura, Brunei, bahkan Thailand bagian tertentu punya karakter pasar yang masih relevan dengan warna suara April. Ini bukan mimpi terlalu jauh, tapi langkah logis. Banyak musisi besar memulai dari lingkaran ini sebelum melompat lebih tinggi. Keuntungannya jelas, adaptasi lebih mudah, risiko lebih kecil, tapi dampaknya besar. April tidak perlu mengubah identitas, justru keaslian itulah yang menjadi daya tarik. Dari sini, karier bisa tumbuh secara organik. Setelah Malaysia, kolaborasi akan jadi kunci. Bukan sekedar demi nama besar, tapi demi jaringan. Kolaborasi yang tepat bisa membuka pintu ke audiens baru tanpa harus memulai dari nol. April tidak harus selalu menjadi pusat perhatian. Kadang, berjalan berdampingan jauh lebih strategis. Kolaborasi lintas negara akan memperkuat posisinya sebagai penyanyi regional, bukan sekedar tamu. Di titik ini, pemilihan partner menjadi krusial. Salah pilih bisa merusak arah. Tepat pilih bisa mempercepat perjalanan. Setiap karier besar selalu bertemu persimpangan. April kini dihadapkan pada dua pilihan besar. Jalur aman dengan pasar lokal yang sudah mengenal dan mendukung. Atau jalur ambisius dengan resiko lebih tinggi tapi peluang lebih luas. Tidak ada yang salah dari keduanya. Yang salah adalah tidak memilih. Karena tanpa keputusan, arah akan kabur. April harus menentukan identitas kariernya. Apakah ingin menjadi bintang nasional yang kuat atau ikon regional yang berkembang perlahan? Keputusan ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Di fase awal, bakat bisa berbicara. Tapi di fase ini, strategi mengambil alih. Tim di balik April kini memegang peran besar. Manajemen, branding, hingga pemilihan panggung harus satu visi. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, karena sorotan kini lebih tajam. April tidak bisa berjalan sendiri.
Ia butuh tim yang berpikir jangka panjang, bukan sekadar viral sesaat. Inilah perbedaan antara karir panjang dan kilat. Semakin terbuka peta karir, semakin besar tekanannya. Ekspektasi naik, standar naik, kritik datang lebih cepat. April harus siap secara mental. Tidak semua pujian akan tulus, dan tidak semua kritik harus diikuti. Menjaga fokus menjadi tantangan utama. Banyak yang gugur di fase ini, bukan karena gagal bernyanyi, tapi karena gagal mengelola tekanan. Disinilah kedewasaan karir diuji. Publik kini melihat April bukan sebagai pendatang baru. Mereka menunggu perkembangan. Mereka ingin melihat peningkatan, eksplorasi, dan keberanian. Ini tuntutan yang wajar. Dukungan publik bisa menjadi bahan bakar besar, tapi juga beban jika tidak dikelola. April harus menjaga keseimbangan antara memenuhi harapan dan tetap menjadi dirinya sendiri. Karena keaslian adalah alasan publik jatuh hati sejak awal. Setelah Malaysia, satu hal tidak bisa dipungkiri. Peta karier April mulai terbuka. Jalurnya ada, peluangnya nyata, tantangannya jelas. Kini semuanya kembali ke satu nama, April. Apakah ia akan melangkah pelan tapi pasti, atau mengambil lompatan besar berikutnya? Yang jelas, cerita ini belum selesai. Justru baru masuk babak penting. Dan publik ini menunggu, bukan dengan ragu, tapi dengan harapan. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.